Halo guys. Halo. Jumpa lagi nih bareng DJ Mistis. Di sini ada Daniel dan Jerry. Ya. Kita kali ini dengan bintang tamu yang udah pernah datang sebelumnya. Iya, pernah sebelumnya. Pakai baju yang sama ya, Gus? Enggak apa-apa. Harinya sama. Maksudnya ini kan Selasa ya nih. Berarti Selasa kemarin. Selasa Kliwon ini. Ada ya Selasa itu. Ya. Hari ini Kak Ina mau cerita apa nih? Mau cerita ini nih, guys. Cerita pengalaman aku sendiri. Kalau kemarin kan iya pengalaman aku juga, ini pengalaman. Tapi kemarin kan pengalaman rame-rame ya. Iya, Kali ini memang ini- pengalaman sendiri ya. Iya sendiri dan ya sendiri. Tapi di pesantren lagi? Enggak. Oh enggak, sekarang. Ini sebelum aku pesantren. Oh, ini Masih berarti lebih SD. kecil lagi, SD. Masih SD. Iya. Masih SD. Gimana? Cerita bermula dari Dari suatu malam. suatu malam yang Waduh, anak SD pergi malam-malam. iya. Tapi kan sama keluarga ceritanya. Oh, waduh ceritanya. Gimana? Jadi gini guys, jadi waktu itu aku masih SD, aku sama keluarga aku mau. Waktu SD itu masih segimana tuh kayaknya? Gak segitu loh, aku SD tinggi loh. Oh iya. Iya. Berarti tambah tua tambah pendek ya? Astagfirullah. Parah banget. Gak boleh tidur guys. Enggak boleh gitu guys. Maaf guys. Jadi aku keluar sama keluarga aku. Waktu itu kita mau ke rumah nenek yang ada di Bangka Utara. Kak Ima sendiri di Pulau Jawa atau Bangka tuh berarti pulau mana ya? Sumatera. Sumatera kan? Iya. Berarti Kak Ima dari Pulau Jawa apa dari Sumatera juga? Apa ya? Aslinya. Bangka. Aku gini, aku Bangka. lahirnya di Sumedang. Oh, harus semua. Iya, tapi karena bapak asli Bangka, jadi ibu dan aku juga ikut ke Bangka. Gitu. Oh, nah ini perjalanan tuh berarti perjalanan dari rumah Kak Ima dari mana? Dari Bangka Pinang. Oh, Pangkal Pinang ke Iya, jadi Bangka. iya. Kalau misalkan Jawa Barat kan ibu kotanya mana? Jawa Barat, Bandung. Bandung. Ini kita mau ke kabupatennya gitu. Ibu kota, emang Jawa Barat ada ibu kota? Jawa Barat, Bandung kan ibu kotanya kan. Iya. Emang ada ibu Jawa kota? Tengah kan ibu kotanya Jogja ya? Semarang. Bukan Jogja. Semarang, Semarang. Jogja mah daerah sendiri, makanya Iya. daerah istimewa Oh, iya, Yogyakarta. iya. Kalau misalkan Saya kurang paham. Jawa Timur, Surabaya. Jawa Iya. Timur. Oh, kan Iya geografinya sih. makanya. Ketahuan. Kalau Jakarta ibu kota apa? Jarak negara. Ibu kota negara. Oh, terus per provinsi ada lagi ibu Per kota? provinsi Iya. ya. Oh. Gitu. Kayak gitu. Nah, dari ibu kota, bukan ibu kota, benar ya ibu kota. Iya, iya. Ibu kotanya Bangka itu Pangkal Pinang kan. Nah dari Pangkal Pinang itu kayak pertengahan Pulau Bangka. Jadi kita di tengah-tengah rumah aku tuh di tengah-tengah pulau. Kita mau Rumah Kak Ima di tengah-tengah pulau. Wih, istimewa aja ya. Istimewa. Terus, Pokoknya dari rumah gua itu mau ke Bangka Utara itu perjalanan berapa jam tuh? sekitar 3 jaman. Lumayan jauh juga ya. Itu Dari jam dari berapa Pangkal ke Pinangnya Batu. malam. Gimana? Iya. Ah? Dari apa ke mana? Kata gua kan 3 jaman. Hmm. Dari zaman purba ke zaman batu. Waduh, Oh istimewa. iya, Jalan Batu ya benar. Oh, guys, bercanda. Pokoknya kita tuh berangkat mungkin maghrib gitu ya, maghrib di Jam perjalanan. 6 gitu ya, jam 6. Iya. Itu satu keluarga. Satu keluarga. Berarti bapak, ibu, Ibu. kamu, Sama adik-adik. sama dede. Oh, rombongan banyak. Rombongan gitu ya. Berarti nggak sendiri juga dong. Enggak. Cuman yang gua alamin ngeliat itu sendiri gitu kan. Nah di perjalanan tuh gimana selama perjalanan? Apakah ada udah mulai rasa-rasa nggak enak atau? Enggak, gua biasa aja. Gua biasa aja dan ya memang kayak pasti perjalanan adem aja kayak tenang. Ya, malam masih adem aja ya. Terus. Terus habis itu perjalanan aku memang duduknya selalu di depan karena ibu aku kan masih kayak ngurusin adik-adik aku di belakang gitu. Apalagi mereka adik-adik pingin tidur atau pingin leye-leye gitu kan. Kalau di depan kan kurang bisa, nggak bisa selonjoran, nggak bisa tiduran. Nah posisinya aku di depan karena aku juga sering ngajak ngobrol ayah, iya temenin ayah ngobrol. Emang selalu kalau misalnya berjalan jauh aku duduk di depan gitu, ngajak ngobrol ayah. Karena yang paling tahan ngantuk ya aku. Tuh. Ada bakat banget begadang
begadang sejari dini. Dari dini. Kayak kemarin ini anak Bang Jati yang narsum kita sebelumnya, Ah. yang umur 4 tahun udah jago ngopi. Iya. Aduh. Enggak, kalau aku nggak ngopi. Terus waktu itu kan udah ya mungkin sekitar 1,5 jam perjalanan, ayah udah mulai ngantuk, udah mulai capek gitu kan. Karena memang pekerjaan ayah juga sebelumnya pas sebelum berangkat yang banyak padat. Pas pulang langsung berangkat lagi ke Bangka Utara. Terus Itu dalam rangka apa tuh mau ke Bangka Utara tuh? kita ini apa kayak Berlibur. weekend gitu, Oh. weekend di sana, nemenin nenek juga kan. Terus kita mulai cari tempat singgah gitu kan, kayak nyari masjid, cuman pagarnya udah pada kunci semua. Emang udah jam berapa waktu itu? Kita kan sekalian mampir-mampir juga sebelum berangkat tuh, jadi kayak kita mampir ke rumah saudara dulu yang masih di Pangkal Pinang. Mungkin ada jam 9-an, jam setengah 10 kan. Jam setengah 10 malam. Iya. Oh iya udah pada tutup sih ya. Iya. Terus Terus selesai Isya juga. Hmm. Terus karena kan sebenarnya memang kita seringnya ke masjid karena kita ngerasa lebih aman kan. Iya. Terus kita akhirnya mutusin nyari di lapangan yang agak kosong, kayak maksudnya lapang buat kita parkir mobil gitu kan di pinggir jalan. Akhirnya kita mulai ini apa namanya halaman ruko yang memang rukonya tuh belum jadi, rukonya belum jadi. Masih bangun gitu. Iya, masih bangun, masih kayak ya berantakan gitu. Terus habis itu yang posisinya yang lain pada tidur, yang ayah baru mau tidur, aku masih melek kan, masih melek. Tapi yang ibu kamu sama adik kamu Udah tidur ya, udah. Terus habis itu ini apa namanya, ayah tidur, ya udah kan aku coba cari mainan yang sekiranya buat aku kayak teralihkan gitu, nggak bosan, nggak ngantuk gitu. Karena selanjutnya aku bakal nemenin ayah lagi tidur kan. Tidur maksudnya nemenin ayah Begadang. begadang di perjalanan gitu. Habis itu aku masih nyari-nyari, ya aku noleh kanan noleh kiri. Tapi sebelum aku noleh kanan nih, aku mau noleh kiri dulu kan. Jadi ngeliat kayak ruko dari atas sampai bawah, ada apa sih gitu. Terus, oh kayak gak ada apa-apa. Udah kiri gini ya. Iya. Oh. Salah banget. Terus habis itu pas ya udah aku noleh ke depan juga kan, kayak ada apa sih di depan, apakah ada mobil lagi yang lewat, apakah cuma kami sendiri gitu. Itu perjalanan dari Pangkal Pinang ke Bangka tuh itu jalannya kayak hutan gitu apa? Iya, di hutan. Kayak hutan gitu. Oh ya? bukan jalan besar ya? Enggak, kayak ini loh, kayak misalkan kota nih maju, nanti kayak perumahan kampung gitu, habis itu nanti kayak hutan, terus nanti maju lagi kayak kampung, tapi rumahnya jarang-jarang dari kampung tuh. Nanti hutan lagi. Ya kan kalau rumah di kampung tanahnya luas-luas, Iya. rumahnya paling di tengah satu gitu Iya. kan. Terus Nah kayak gitu. Terus apa namanya? Aku ngeliat lah akhirnya kan, karena aku udah ngeliat ke kiri, udah ke depan, ngeliat ke belakang ada yang udah pada tidur, nggak ada teman ngobrol. Ngeliat ke kanan, pas ngeliat ke kanan, kayak aku diam dulu, bengong dulu, kayak aku ngeliat empat kunti dan satu kuntilanak. Tuyul. Tuyul, iya. Tuyul lucu nggak sih bentuknya? Lucu banget. Lucu Iya. ya. Bukan Anda. Ini dong apa? Brewokan. Jadi pas aku lihat ke kanan itu ada rumah, guys. Rumahnya nggak terlalu bagus. Rumah-rumah kayak old lah, kayak rumah Belanda, tau nggak sih? Tahu lah. Oh, lama tinggal di Belanda aja. Iya. Masa sih? Iya itu proyek bikin kincir-kincir. Tapi bukan yang kayak gitu rumah Belandanya tuh. Kayak gimana? Rumah zaman penjajahan Belanda. Iya. Nah, pokoknya gitulah. Iya. Nanti kalian searching ya rumah Belanda. udah pada tahu kayaknya. Oh ya, udah tau. Banyak kan di daerah Jawa juga banyak. Banyak di mana-mana iya. Iya, kalau Gue aja pernah explore ke rumah Belanda di channel YouTube gue yang dulu tuh. Istimewa. the best. Lanjut. Nggak ada lawan. Kalau orang Bangka bilang kayak misalkan nggak ada lawan, cuma kita ngomongnya nggak ada lawan. Oh, enggak sebangka. Iya. Ada lawan gitu. Iya, nggak ada lawan. Oke. Terus tadi apa 4 kunti 1 tuyul? Iya. Gimana? Jadi pas aku noleh ke kanan guys, itu tuh ada rumah. Rumahnya nggak terlalu bagus, rumah Belanda itu dengan
atap merah yang tanah liat tuh masih. Genteng. Iya genteng. Genteng merah ya. Cuman udah ada rumput-rumputnya gitu. Oh udah banyak parasit Jadi lah. kayak udah berpenghuni gitu ya. Ya maybe. Mungkin ada penghuninya cuman kayak nggak terawat gitu loh. Terus Jarang perawatan rumahnya ya. Skincare kali. Iya, sama skincare dulu rumahnya. Terus di depan rumahnya itu memang rumput-rumputnya ada pada tinggi, ilangnya pada tinggi guys. Terus depannya tuh ada pohon yang cukup gede, cukup besar. Nah si kuntinya itu di atas pohon itu. Ngapain tuh? Selfie. Selfie apa wifi kan rame ya? Wifi loh ini namanya. Iya ya boleh lah. Iya. Dia kesel. Terus Nanti nggak mau dipundasi lagi gimana dong? Jangan bercanda. Terus si pocongnya itu kayak Kunti apa pocong? Pocong. Pocong. Salah. Kunti. Tuyul. Tuyul. maksudnya. Tuyul kan ngomong ke gua. Tuyulnya lari. Nggak lari-lari cuman kayak dia lari dari satu sisi ke sisi yang lain gitu. Main apa lompat karet? Agak umpet-umpet. Bentengan. Terus Waktu aku lari kan kayak aku kaget kan karena that's my first time gitu kan ngeliat yang kayak gituan. Apa tadi pas lihat kayak, aduh ini kayak teman gua nih, masih main. dia kan masih kecil. Iya. Gue juga bayar. Apa tau? Ada anak botak. Apa tau itu tuh emang hantu gitu, kamu tahu? Ya aku tahu karena memang bentuknya jelas banget waktu pas pertama kali ngeliat itu. Bentuknya tuh yang ngebedain dia hantu sama manusia biasa emang apa? Bisa dia bener tuh anak botak habis cukur rambut kan? Apalagi gini bu, kayak logikanya gini kayak anak kecil dibiarin main sendiri hampir tengah malam gitu. Kan ada ibunya di atas pohon. Kunti kan. Gue lagi latih Gue nih. jawabin Gua ya. Gue jawabin aja. Terus udah kan, gue ngeliat itu gue kayak shock gitu kan karena itu my first time yang ngeliat kayak gituan kan. Udah, terus aku diem kan, aku nunduk Ini ya kita bareng. kita berdua semua buat kajian. Baru deh. Tahu buat saya. Oke, selagi sakit ya. Terus Terus gue mikir kan kayak ya Allah ini gue ngeliat kayak gini beneran gitu kan kayak aku lu masih kecil gitu kayak apa ya, termasuk aku ngerasa kayak aduh kayak cobaan banget gue ngeliat kayak gitu kan. Soalnya sebagai anak kecil pasti ngerasa kayak takut dihantui dengan bayangan-bayangan itu kan. Iya pasti. Iya, takutnya malah nggak jadi kayak kalau anak kecil kan kayak nggak berani ke kamar mandi gitu kan. Ya, tapi kayaknya mah jago pencak silat. Kenapa tuyulnya berani hajar enggak. aja? Tapi kan Kan itu masih SD, masih belum lincah. Oh iya. masih mula. Mula. Iya. Terus udah aku tuh apa namanya kayak masih mikir kan kayak ini beneran gue ngeliat kayak ginian. Terus habis itu kayak yaudah gue apa kayak coba cari sibuk yang lain dong, aku nggak mau ngeliat ke kanan lagi. Walaupun aku masih nggak yakin itu ada apa enggak, aku coba cari kesibukan. Terus ya, Akhirnya sibuk. enggak. Aku coba lagi dari ke kanan kan, pelan-pelan. Ternyata beneran ada. Masih ada gitu, Masih ada dan ngeliatin ke gua. Kayak apa? Kontak mata gitu. Kontak Ici. Si itu kan cowok ya. Iya. Aduh, kan Ini sama-sama misi sepantaran gitu gitu ya. ya. Dia masih ngikut ya. Kayak hantu yang kemarin ceritain Mbak Is kan masih Iya. ngikutin bos ya kan? Iya. Banget tuh kayak gitu. Terus udah aku ngeliat kan kayak aku tatapin gitu kan, aku tatapin. Soalnya Itu aku empatnya lihat kamu semua. iya. Merindingnya. Terus abis itu aku coba kayak pelan-pelan aku ngalihin pandangan aku kan. Kebetulan di dashboard mobil ada Al-Quran. Aku coba tuh baca Al-Quran kan, baca Al-Quran. Walaupun aku waktu baca Al-Quran belum lancar. Kayak udah dengan keyakinan hati, semoga Allah bantu kayak biar dia hilang gitu kan. Baca, walaupun masih kayak terbata-bata dan mulut aku tuh kayak
Gemetar. Iya gemetar. Kayak orang kedinginan Iya, ya. takut lah pasti. Takut. Aku juga nggak berani bangunin keluarga aku. Karena takutnya mereka jadi ketakutan juga. Gitu. Kadang bukan ketakutan, kalau kita masih kecil tuh bilang lihat setan dibilang bohong. Iya, Udah kamu mimpi tidur lagi. Lu pernah nggak Iya, lagi iya. kecil kayak gitu kan? Enggak, kamu mimpi itu tidur lagi Iya, dah. bener pasti gitu ya orang tua. Ya, bilang Cuman ini. kondisinya kan memang aku bukan mimpi dan aku juga Iya. besok pagi aku cerita sih. Gitu. Hmm. Terus pas setelah aku baca Quran itu mulai dia aku lihat lagi ke kanan dia mulai pudar kayak nggak jelas gitu. Ya, kayak memudar lah ya. Iya memudar. Terus tiba-tiba dikasih sebelah kiri. Diam dulu loh. Jangan bikin gue takut. Terus habis itu memudar dan kayak aku kan baca Quran lama tuh. Sekitar mungkin ada 5 menitan gitu Karena kan. belum lancar tadi kan. Iya, terus juga kayak ketakutan, tiba-tiba jadi kayak dingin gitu kan. Terus apa namanya? Kayak ya udah ini gak ada hilang gitu, walaupun kayak masih kelihatan masih ada gitu kan. Masih kelihatan ya belum hilang sempurna. Habis itu akhirnya aku taruh tuh Quran di dashboard lagi. Habis itu aku ini coba untuk lari ke belakang. Aku nggak mau ke depan. Maksud ke belakang Mobil. Duduk di belakang gitu? Iya, di Belakang, belakang. iya. Ah, belakang nggak penuh. Masih bisa aku tempatin. Dia ngumpet di koper-koper. Kira gue kucing. Terus habis itu aku coba ngambil makanan dulu kan, ambil segrauk gitu kan, makanan. Lapar. Iya, aku mau ngalihin perhatian aku biar aku nggak ketakutan gitu guys. Terus aku pindah ke belakang, aku udah ngambil, aku coba kayak makan satu sambil kayak aku menjem guys. Aku takut banget ngeliat keluar jendela, aku takut, nggak mau. Habis itu aku makan. Pas aku pindah, itu aku nyenggol tangan ayah aku. Yes. Terus ayah aku bangun, Ada apa ini? Ada apa ini, Mak? Katakan. dramatis banget guys. Terus habis itu ayah aku bangun, akhirnya kita lanjutin perjalanan. Tapi di perjalanan aku masih kayak takut banget. Dan nggak cerita ya. Enggak, aku nggak cerita. Masih diem aja. Diem. Kenapa nggak cerita? Takut juga ya. Bukan, kondisinya kayak yang lain kan masih kecapean juga kan. Terus yang bangun cuma ayah sama aku. Jadi aku nggak cerita, ya aku ngajak ngobrol biasa ya aku kayak aku nggak kejadian apa-apa gitu, nggak ngalamin apa-apa. Terus aku sempat sih beberapa kali nanya kayak ayah pernah nggak sih ngeliat kayak jin-jin kayak gitu. Ayah aku kayak nggak mau terlalu nanggepin sih, nggak mau jawab pertanyaan aku karena kayak Tabu untuk dibicarakan dengan anak kecil kan. iya, terus juga kan kondisinya malam gitu kan. Takut juga kan ya. Terus Di jalan. apa namanya kayak ayahku juga pengen cepet pulang nyampe istirahat lagi gitu Iya, kan. udah kecapean. Kecapean. Terus habis itu oh ya udah kayak aku hahaha aku ketawa-ketawa kayak ya udah aku nggak ngalamin apa-apa, padahal aku ngalamin sesuatu yang menurut aku nggak bakal pernah aku lupain selama aku hidup gitu kan. Terus akhirnya nyampe lah di rumah nenek aku, karena posisinya waktu itu di rumah nenek aku pun bukan di kota, sekeliling rumah nenek aku juga masih hutan. Jadi itu membuat aku makin kayak menutup diri untuk ngomong, karena suasananya bakal beda lagi gitu kan. Walaupun memang mungkin jinnya nggak ngikut atau ngikut, kayak aku nggak memilih untuk tidak cerita malam itu. Belum siap lah. Belum siap, iya. Terus Akhirnya besok paginya aku ceritalah ke ibu aku, tapi kondisinya udah terang, udah ya nggak seseram yang tadi malam. Cerita Terus kata ibu apa? Kamu ngigo gitu. enggak dong, nggak kayak ibu kalian. terus Aku cerita ya bu kayak gini ibu, apa namanya, semalam aku kejadian kayak gini. Ibu aku diam dulu, aku diem. Terus ditanya lagi lebih detailnya kan, terus kejadiannya. Terus ibu nanya, terus kamu ngapain kak gitu? Ya aku baca Quran bu, walaupun nggak lancar gitu ya. Ibu aku pengen ketawa sebenarnya. Terus itu aku bilang aku tuh sambil makanan, terus aku pindah ke belakang. Tapi pas aku pindah, aku pas senggol tangan ayah. Pantesan biskuit ibu habis satu kotak.
Ternyata kamu yang makan. Iya Iya. dragon. Tau gak sih dragon? Dragon. Dragon Ball. Bukan Jo. Naga. Dragon itu Naga. kan kalau misalkan orang-orang yang pesantren tuh biasanya tahu dragon. Dragon tuh dia orang yang banyak makan. Oh, naga, ya. Iya. Naga mulutnya gede ya. Iya. Oh. Kayak gitu lah istilahnya. Nah, terus aku udah cerita ke ibu aku bilang kayak gitu, nanya secara detail juga, terus juga aku bilang ya kamu tuh banyakin doa gitu, banyakin zikir, jangan ngelamun, jangan suka ngelamun, itu nggak boleh. Walaupun kita mah ngelamun. jadi marah sih kalian. Masya Allah. Iya. Terus. Terus kata ibuku ya udah coba lupain aja, jangan Jangan dipikirin diingat-ingat, gitu iya. kan. Apalagi kamu masih kecil dan kamu juga bakal jadi kamu kakak yang harus ngasih Melindungi adik-adik. iya melindungi itu juga ngasih contoh ke adik-adik gitu kan, jangan sedikit-sedikit takut apa gitu. Jadi, kamu coba jangan nunjukin rasa ketakutan kamu karena kejadian semalam. Kayaknya ya udah aku coba gitu kan, walaupun sesekali aku masih kayak kebayang gitu. Terngiang-ngiang. Sekarang juga masih kebayang. Nih. Padahal udah bertahun-tahun lalu ya. Iya udah bertahun-tahun lalu, cuman kayak masih aja inget kejadian itu, inget terus gitu. Ini kundinya kayak konser ya, di atas pohon, di bawah tuyul lari-lari ya. Itu tuyulnya sambil putar-putar sempak. Bagus. Terus tapi itu si apa kuntilanak sama tuyul itu nggak gangguin sama sekali. Enggak, alhamdulillah nggak gangguin, cuman ya kaget empat itu di atas pohon. Kompak. Dia berderet, duduknya berderet gitu. Enggak, Berdiri ada yang semua? di atas dua, ada yang di bawah dua di bawah. Kan ada yang jadi gitaris, vokalis, drummer. Nyanyi. Bisa. Ini boleh kali judulnya My First Time Si Kunti Konser. Boleh. Boleh ya. Terus ya aku cobain ya, terus ya apa sampai sekarang yang masih ingat. Ya begitulah my first ketemu Mbak Kunti. Mbak Kun. Mbak Kun. Ya, Oke kalau begitu. Ya udah, ada kata-kata penutup dari Mr. Jerry? Sudah tidak ada. Tidak ada. Oke guys, jadi sekian dulu cerita kita bareng Kak Ima, di mana dia first time-nya dia ngeliat Kunti konser Bersama Tuyul. anaknya Tuyul. Iya, Di rumah Belanda. di rumah Belanda. Iya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like, serta kalau kalian punya cerita-cerita horor yang menarik dan bisa diperbincangkan di sini, kalian boleh tulis di kolom komentar guys. Ya. See you guys. Thank you. Jadi warrior.